bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, mulai orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putera Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari, teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Semoga perjumpaan kita bukanlah perjumpaan biasa, tapi juga perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita, agar dengan masa Advent, masa penuh rahmat ini kita menjadi manusia yang berpengharapan. Ada 4 lilin, kalau Romo memberi tema lilin yang pertama adalah lilin pengharapan, lilin kedua itu pertobatan, lilin ketiga adalah belas kasih, dan lilin keempat itu sebetulnya mewartakan Tuhan. Maka semakin kita mendalami persiaran di masa Advent, persiaran rohani ini, kita makin dikuatkan supaya menjadi peziarah yang penuh harapan. Salah satu hal yang penting yang harus kita hidupi adalah kita menjadi manusia yang selalu berharap bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya desain hidup yang tidak mungkin kita perkirakan. Ada hal-hal yang perlu kita dalami, sehingga di bagian-bagian sulit itulah kita semakin menemukan karakter, menemukan keutamaan Tuhan, menemukan harapan. Maka harapan kita tidak boleh buyar, tidak boleh berhenti. Harapan itu harus menyala sejak kita bangun sampai kita beristirahat. Kita perlu menjadi manusia yang berpengharapan.
dalam Injil tadi, kalau kita mendengar ada dua situasi. Situasi pertama adalah menggambarkan kecemasan, ketakutan, ada mungkin bintang matahari jatuh dan sebagainya. Tapi situasi kedua di mana kita perlu memandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan menyelamatkan, Tuhan Yesus akan merancang kehidupan kita makin indah. Itulah harapan yang perlu kita harus lakukan di situasi yang gak enak, situasi yang sulit, krisis, mungkin goncangan-goncangan yang hebat, ekonomi, soal anak, soal pendidikan, soal keluarga, kita perlu melihat dan menjadi manusia yang penuh harapan. Ada 3 hal yang ingin Romo bagikan hari ini. Yang pertama adalah dikatakan dalam Injil ketika situasi cemas, sulit, penuh tantangan itu, lihatlah anak manusia. Mungkin Romo memberi contoh, ketika segala sesuatunya mungkin ramai, kacau. Bayangkan kalau Romo mengatakan diam, mata itu mengarah ke siapa? Ya, ke saya. Ketika ada perahu yang hebat, di situ juga ada Tuhan, para murid kacau balau. Diam, tenang. Mata mereka menghadap, memandang siapa? Tuhan Yesus. Sebetulnya Yesus mau mengatakan, jangan sering-sering melihat kekurangan, jangan sering-sering melihat hal-hal yang menegangkan, jangan sering-sering melihat hal-hal yang lemah. Pandanglah Tuhan Yesus yang penuh kekuatan. Maka kata lihatlah, saudara-saudariku, itulah jalan bagi kita di masa Advent, selalu memandang kekuatan Tuhan yang mampu mengubah hal-hal yang gak enak tadi, sulit tadi, menjadi kekuatan yang penuh harapan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan katakan bangkitlah. Kita perlu memahami Yesus pernah jatuh di salib berapa kali? 3 kali. Tapi Yesus bangun 4 kali. Maka kalau kita jatuh 10 kali, kita harus bangun 11 kali. Kalau kita jatuh, kita harus bangkit, kita harus bangun. Itulah manusia yang penuh pengharapan. Kalau kita bisa bangun, saudara-saudaraku yang terkasih, memulai kehidupan yang baru, mulai untuk memulihkan, menguatkan, maka di sisi itulah kita akan menemukan proses di mana Tuhan membentuk hati kita menjadi lebih tabah, lebih kuat, lebih gigih, lebih tangguh. Maka bangkit itu penting. Berapapun kita jatuh tidak penting. Yang penting kita belajar untuk bangkit, bangun dari tidur, bangun dari kejatuhan itu, supaya kita mampu menemukan Tuhan di saat-saat yang lemah. Itulah hal penting, menjadi manusia yang penuh harapan, selalu mampu untuk bangkit, tidak pernah putus asa, tidak pernah lelah dia untuk mencintai dan mencintai. Dan yang terakhir, dari terkasih kita tadi melihat orang yang penuh harapan, tidak hanya memandang kekuatan Tuhan, tidak hanya bangkit, tapi dia juga mengangkat kepala. Tahu tidak bahwa orang yang gak ada harapan itu tertunduk lesu, melihatnya itu ke bawah. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, angkatlah mukamu. Itu bagi orang yang sungguh-sungguh punya kekuatan. Dia teguh, dia mengangkat muka, menghadapi kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Maka rajin-rajinlah di masa Advent ini, biarkan Tuhan cawe-cawe, campur tangan, intervensi dalam hidup kita, supaya Tuhan juga memperbaiki diri kita. Mari kita berjaga-jaga sambil berdoa. Tuhan memberkati. Amin.